Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, ada 5 tempat misterius yang tertulis di dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai saat ini. Mari kita bahas tempat-tempat tersebut satu persatu. 1. Jabal Qaf, Gunung Qaf. Tempat yang misterius ini adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menanyakan, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan beberapa gunung. Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Miraj dan hendak turun ke bumi melihat suatu gunung yang sangat besar membentang luas mengeluarkan sinar berwarna biru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salam mengenai gunung tersebut. Maka malaikat Jibril menjawab bahwa gunung Qaf merupakan induk dari seluruh gunung yang ada di bumi. Dan seluruh gunung di bumi merupakan hanya sebatas urat dari gunung Qaf itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qaf diabadikan dalam surat Qaf. Namun, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Kemudian para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga berpendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Yakjuj dan Majuj. Ada pula yang berpendapat di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadar, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan terpecahkan. 2. Tembok besi, Zulkarnain. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 96 disebutkan, Raja Zulkarnain telah membangunkan sebuah dinding yang tinggi untuk membendung kaum perusak Yakjuj dan Makjuj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak, diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Yakjuj dan Makjujnya ada 999. Di manakah lokasi lubang mereka saat ini? Kalau jumlahnya saja begitu besar dan mustahil kalau itu hanya ada di sebuah pulau. Jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas, dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Zulkarnain ini. Di antara temuan yang dirasa paling kuat, lokasi tembok Zulkarnain diklaim berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Tepatnya, berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan, persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kazbek. Kawasan itu dikenali sebagai lorong Daril atau Daryal, Daril Pass, yang ketinggiannya mencapai 1204 meter dari permukaan laut. Kedudukannya ini dekat dengan sungai Terek. Abul Kalam mengatakan, pada tembok Daryal itu didapati ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari perpaduan besi dan campuran tembaga. Penduduk setempat percaya, timbunan besi bercampur tembaga tersebut untuk menyumbat satu lubang yang ada di sana. Mereka takut untuk mengusiknya karena dari hikayat turun-temurun, mereka mendapati kisah tentang keberadaan Yakjuj dan Makjuj. 3. Istana Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya, dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.
Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Sad ayat 35, dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 44. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar dan singkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Saking luar biasanya bentuk dari istana ini sampai-sampai dituliskan di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin, makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihi salam sekarang sudah tidak ada lagi. Reruntuhan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama kota lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Ailat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. 4. Ainul Hayat, mata air abadi. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang telaga Ainul Hayat ini erat hubungannya dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain, seorang raja agung yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penasehatnya yaitu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kisah tentang telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebutkan berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur, namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Nabi Khidir menjadi salah satu teman perjalanan Raja Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari Ainul Hayat selama 12 tahun, hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Setelah mendapat wahyu, Nabi Khidir mulai berjalan dalam gelap menuju ke sebelah kanan jurang dan berhasil menemukan Ainul Hayat. Ia langsung meminum airnya dan mandi di Ainul Hayat tersebut. Setelah meminum air dan mandi di Ainul Hayat, Nabi Khidir alaihi salam menyadari bahwa Raja Zulkarnain tidak pernah tahu kejadian tersebut. Nabi Khidir melihat sang raja berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan yang ia cari. Pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Juan Ponce de Leon ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian tersebut atau dalam Islam disebut dengan Ainul Hayat. Tetapi sampai akhir hayatnya Ponce de Leon tidak menemukannya, hingga ia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman. Artinya tempat ini masih misterius sampai saat ini. 5. Pulau Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasanya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat besar. Jika Dajjal telah muncul maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dajjal dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana, hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya Dajjal akan keluar.
Menurut hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Sokotra, karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Intinya adalah sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal dipenjara adalah di sebuah pulau, dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Logikanya, kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi, dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwasanya pulau tempat di mana Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Wallahu a'lam bishawab.